Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian, kita masih berbicara tentang keutamaan membaca Al-Quran, fadilat membaca Al-Quran yang diutarakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan kita gandrung membaca Al-Quran, suka selalu membaca Al-Quran. Memang yang terbaik membaca Al-Quran adalah di dalam salat. Cuma kalau membaca Al-Quran di dalam salat, kita harus hafal, ya. Walaupun ada juga yang membolehkan sambil salat itu memegang Al-Quran atau mushaf Al-Quran. Tapi kalau di dalam salat sulit kita membacanya dengan mushafnya itu, maka harus hafal. Beruntunglah orang yang diberi Allah kemampuan untuk hafal Al-Quran satu khatam. Kita hafal minimal ayat-ayat yang akan kita baca dalam salat yang memang sudah disiapkan sepertinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah-surah yang pendek. Istilahnya kisarus suwar, surah-surah pendek. Di luar salat jangan putus-putus kita pada setiap hari membaca Al-Quran. Terpenuhilah, ujar Imam Nawawi, membaca Al-Quran itu walaupun hanya sedikit. Kalau idealnya 1 juz sehari, sehingga sebulan itu 1 khatam. Idealnya kalau memang ada waktu yang lapang. Tapi tercapai dengan beberapa ayat, dan lebih akan bernilai membacanya itu kalau dengan perenungan makna yang disebut dengan tadabbur. Jadi ujar Imam Nawawi, al-matlubul qiraah at-tadabbur. Tertuntut membaca Al-Quran itu dengan tadabbur, merenungi maknanya, yang bagi kita terbantu dengan Al-Quran yang sudah ada terjemahnya, Dalam sehari-hari bagus membaca Al-Quran antara maghrib dan isya. Itu qiraatul Quran bainal maghrib wal isya mahbubah. Membaca Al-Quran antara maghrib dengan isya itu sangat disenangi, waktu yang mahbubah, disenangi. Nah, sehari-hari jangan luput daripada kita membaca Al-Quran ini. Mudah-mudahan bisa berurutan sehingga entah
berapa lama bisa khatam begitu, bisa khatam. Mengapa kita pada sehari-hari itu harus ada baca Quran? Nah, karena salah satu fadilatnya itu ia sebagai makanan batin kita. Makanan batin kita. Kalau makanan lahiriah kita adalah ya makan minum. Makanan pokok kita nasi umpamanya dengan segala lauk pauknya, yang diharapkan memakan makanan itu yang bergizi. Nah, itu kan supaya badan kita sehat, jasmani kita kuat. Nah, makanan lahiriah ini kalau kurang atau tidak bergizi, maka badan kita jadi lemah, tidak mampu menghadapi dengan kondisi alam, lalu kita jatuh sakit. Itu sakit lahiriah badan kita. Nah, sebenarnya batiniah kita ini juga seperti itu. Makanannya batiniah kita ini adalah zikrullah, yang salah satu daripada bagian zikrullah itu tilawatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Nah, jadi artinya batiniah kita ini, jiwa kita ini, kalau tidak membaca Al-Quran itu kurang makanannya. Kalau kurang makanan atau tidak bergizi makanan batin kita, jiwa kita jadi lemah. Jiwa lemah tidak bisa menghadapi berbagai kondisi kehidupan ini, lalu jadi sakit. Sakit apa? Sakit hati. Nah, itu sakit hati. Sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena kekurangan makanan batin. Makanan batin kurang, lemah, menghadapi berbagai persoalan lalu sakit. Sakit apa? Sakit hati. Orang sakit hati itu biasanya diistilahkan dengan makan hati dulu. Kenapa makan hati? Karena tidak bisa menghadapi persoalan hidup, lalu jadi makan hati istilahnya. Nah, jadi makan hati. Menghadapi suami yang begini begitu, bisa jadi makan hati. Dahulu suami waktu hendak kawin, bakal hendakan suami ini Arjuna sudah rasanya. Tapi kenapa imbah kawin jadi Rahwana sekalinya? Begitu juga seorang suami menghadapi istri, bisa-bisa jadi makan hati. Dahulu lagi hendak berkawinan, bakal kehendakan jaka ibarat dunia perwayangan, istri ini Sri Kandi sudah. Tapi kenapa imbah kawin jadi hantu sandah sekalian? Maaflah, itu bisa terjadi itu. Menghadapi mintuha, menghadapi ipar-ipar, menghadapi ya tetangga, semua bisa membawa makan hati, lalu jadi sakit hati. Maka oleh sebab itu hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Jangan sampai makan hati. Kalau hati makan hati, Anda bisa-bisa sakit hati. Banyak bandar hatinya, kada ada dagingnya, itu hati samaan. Tumpuannya ke hati, ke hati. Nang anum-anum hati-hati dengan hati. Bergaul jangan sampai jatuh hati, jatuh hati. Kalau hati jatuh hati, Anda bisa-bisa patah hati. Hati juga. Ini tumpukanannya. Sakitnya tuh di sini. Ujarnya nih.
di sini. Nah, makanya tuh kalau sembahyang, nah ya assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Nah lah, ini amalan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah Ar-Rahmanur Rahim. Allahumma azhib anniyal ham wal hazan. Ini taruh di sini mbah sembahyang. Nah, ya Allah, jauhkan aku daripada segala kegundahan dan sakit hati. Nah, itu. Nah, jadi sekali lagi Al-Quran salah satu bagian daripada zikrullah adalah makanan batin kita. Lalu apa ujar Nabi? Nah, kita baca ujar Nabi. Nah, jadi Al-Quran makanan batin. Nah, jadi supaya nyaman tuh mengerti yang kita baca maunya. Ya barang Fatihah mengerti kita artinya. Suratul Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, ada upaya kita mengerti. Jadi kalau mengerti itu nyaman makanannya lah, makan nyaman begitu. Manukara juz amma nang berterjemah, kalaupun kada Al-Quran sabijian nang berterjemah, juz amma aja sudah ada. Nah, juz amma paling kada mulai Al-Hakumut Takasur sampai qul a'udzu birabbin nas. Itu ayat-ayat yang kita baca mengerti begitu. Naikakan pulang kaina mulai wadduha, nah ke atas. Nah, amun kawa memang ya jakanya kawa tuh begamat sajus surah 30 tuh hafal. Nah, apa ujar Nabi? Nalah ujar Nabi. Kan tadi kita katakan batin itu makanannya zikrullah. Zikrullah itu sebagian daripada zikrullah adalah membaca Al-Quran. Jadi ujar Nabi, hadis riwayat daripada Al-Hakim, ya Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya, inna itu sesungguhnya, hadzal Quran ini ma'dubatullah, jamuan Allah. Ayo, jangan koler membaca Quran itu jamuan Allah, ujar Nabi. Nah, ini yang wajib kita sampaikan supaya kita jamuan Allah. Bagaimana Allah menjamu kita? Ya kita baca Quran. Ma'dubatullah. Makdubah tuh jika kita tuh seperangkat makanan yang prasmanan macam-macam tuh, nah suka pilih itu makdubah namanya, makdubatullah. Jadi inna hadzal Qur'ana makdubatullah. Nyaman jadi apa? Inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran ini, hadza tuh ini Quran ini makdubatullah. Makdubatullah, mim alif ba hamzah, makdubah, makanan, jamuan Allah, jamuan Allah. Ini diistilahkan itu makanan batin tadi. Lalu ujar Nabi, faqbalu makdubatahu. Ayo ikam terima, ikam sambut, mastata'tum, semaksimal mungkin. Nah, jadi berhimat kita tuh baca Quran, berhimat. Faqbalu ma'dubatahu mastata'tum. Terima olehmu, sambut, ambil semaksimal mungkin. Kayak apalagi Nabi menyuruh kita hanya berbulan Maulid Rabiul Awal, banyak suruhan Nabi. Salah satunya, yuk baca Quran. Baca Quran karena makanan jamuan Allah. Lah, sampailah kalau orang tuna sibuk baca Quran aja,
kada sawat berdoa, orang mengaji aja kada terpikirkan lagi berdoa lawan Allah. Nah, apa ujar Nabi? Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Sa'id, semoga Allah meridai beliau, qala Abu Sa'id, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, yaqulur Rabbu tabaraka wa ta'ala, Tuhan yang maha berkah maha tinggi berfirman. Nah, jadi ini Nabi maha barakan pander Tuhan, Nabi maha barakan omongan, nah, bahasa orang sekarang ya, ucapan Allah. Ini artinya ini hadis kursi ini. Apa ajar beliau? Ya. Man syagalahul Qur'anu an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya sa'ilin. Siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, man syagalahu, siapa yang dia itu disibukkan oleh Al-Quran. Al-Quran itu membuat dia sibuk baca, ketujuh terus membaca lah. Nah, ketujuh membaca itu supaya mendorong ya, nah kita mengerti artinya tuh kisah apa ya. Mun soal-soal hukum mun kol artinya kada pati mengerti benar kita tuh, karena kita orang awam kadosa. Itu urusan tuan guru, urusan ustaz, urusan agama, membaca ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang hukum-hukum, apalagi nang mutasyabihat lah. Ayo ja, itu kada usah baca khusus umpamanya nang kisah-kisah aja, kisah-kisah aja. Banyak kisah-kisah Nabi, kisah apa itu. Nah, baca itu, periksa artinya, rame pian, rame, lalu sibuk, kada sawat berdoa, kada sawat berdoa. Tahulah ujar kok ya Allah, orang nang kaya itu, a'taituhu, inya itu kubari, afdalama u'tiyas sa'ilin, kubari inya itu lebih afdal dari apa yang aku berikan kepada orang yang berdoa. Nah, ayo. Nah, ini nih. Tapi kita berdoa juga bang lah. Cuma itu bang tadi, daripada artinya penghargaan Allah Subhanahu wa taala, orang yang sibuk membaca Quran, kesenangan ketujuh, kada sawat kada ingat lagi berdoa, baca Quran. Itu ingat tuh kubari nang lebih afdal daripada pemberianku kepada orang nang berdoa. Apa lagi tuh? Apalagi? Nah, ini hadis riwayat Imam Tirmizi lah. Kita lah kalau membaca buku bahasa Indonesia mengerti. Nah, itu nang mengerti itu biasanya kisah-kisah umpamanya, novel umpamanya. Lalu beruntun asakan hendak bemandak karena karamian kisahnya ini nah. Kan jika mau kayak itulah baca Quran tuh. Bahari kami lagi anum, lagi halus, lagi sekolahan membaca buku Hamka, Buya Hamka, tenggelamnya kapal Panderweg. Wah, pian rame benar itu. Tenggelamnya kapal Panderweg. Jadi asik baca tuh, keringat makan, keringat nah jaka kayak itulah baca Quran tuh berbandingannya. Nah, maka itu yang dibaca apa? Mulai suratul Baqarah tuh ada kisah penciptaan Nabi Adam, bagaimana perseteruan dengan iblis setan, kisah lagi nanti nabi-nabi, Nabi Yusuf. Wah, banyak kisah nabi-nabi. 2/3 daripada Al-Quran tuh kisah-kisah iktibar. Nah, cari aja tuh, cari aja pian tuh. Nah, itu rame, artinya asik kita bisa. Nah, itu dia. Nah, jadi tadi kita baca Quran dengan itu. Nah, ketujuh, saat lagi berdoa, Allah berikan lebih afdal daripada orang yang berdoa. Nah,
permintaan orang yang berdoa. Nah, cumalah amun kita makan lahiriah bisa kekenyangan, bisa kekenyangan. Nih hari Ahad nih, melawat sini, melawat situ, saat 10 melawat hibak parut kekenyangan jadinya. Nang terakhir tuh bersalaman aja lagi, kalau lagi makan. Bersalaman aja jar, aku ya sebetamuan aja lawan pengantenan, lawan pengantin kan. Lawan makanannya juga hendak habis juga sudah. Amun sudah pukul 2, pukul 1 tuh ya. Bersalaman aja lagi. Ini memang sudah parut kenyang sudah. Makanannya juga pindah sudah pada kawai di mapa tuh. Aja bersalaman aja. Nah, salaman. Nah, amun makanan lahiriah bisa kekenyangan. Tapi kalau makanan batiniah nih kada mau kenyang pian, kada mau puas, tapi asana mengerti tadi, asa tahu tujuannya apa dana, itu. Kenapa pulang? Ujian. Jadi ujian Tuhan tadi lah, ujian Nabi lah, ayo ikam sambut, ini jamuan Allah ini terima oleh ikam, sudah. Itu gambaran di dunia makanan batin kita lah. Sehingga penyakit-penyakit batin hilang begitu. Kadada lagi penyakit batin mudahan. Maka batin inilah menyesakit berat tupang, sakit. Dan kadang-kadang kita manusia ini sehat awak lahiriah, kada sadar bahwa diri ini penyakit apa? Ya penyakit batin. Apa penyakit batin itu? Menurut keterangan para ulama ada 4. Sama direlevansikan lawan penyakit yang ditakutkan oleh orang sekarang yang disebut dengan AIDS namanya. Itu AIDS itu penyakit dari mana wallahu alam. Insyaallah kita mudah-mudahan jangan kena itu, asal jangan berganti-ganti pasangan lah. Daya tahan tubuh ini hilang. Kalau seorang kena penyakit AIDS itu selesma sedikit aja sudah tuh jadi penyakit besar bagi dia. Akhirnya badannya lemah, mungkin kada mati kada ampe. Kada mati kada ampe. Membawanya mati perlahan-lahan. Itu sangat ditakuti di barat. Tapi di dalam hati kita bisa jadi ada AIDS ngarannya. AIDS itu apa? 4 macam. Angkuh, sombong. Itu penyakit itu. Asah arak, saurang asah arak. Nah ini bisa jadi banyak itu masaharat. Itu di rumah bisa. Apalagi menang bini pegawai negeri, nang laki tukang ojek, napa ada pian abang cak pinggang tukang bini. Abahnya tuh tahu apa di rumah? Saurang. Nah iya tuh. Terus saurang tuh. Itu angkoh ngarannya. Mungkin benar, tapi kada boleh kayak itu. Coba mun kada ada laki. Tahu rasa. Sudah ada laki di kacak pinggang nih laki itu angkuh. Atau bisa jadi nang laki nang kayak itu lawan bini. Malum nang laki orang sugih, nang bini orang miskin, diambil bini. Tahu apa aja nya tuh dulu ku ambil jangan. Ayo, bisa jadi begitu. Nang kayak pembantu aja lagi bini, apa aja bini aja. Hendak berokok tuh bini juga. Rokok mana? Oh, siaran. Ayo. Dia ambilkan bini rokok, korek kapingnya, asbak. Nah itu beruntun permintaan tuh. Nabi kada kayak itu, kada kayak itu. Nah itu penyakit hati, angkuh ngarannya, saharat. Lalu mbah itu kena pulang, lalu timbul penyakit yang kedua, ingkar. AIDS itu kan AIDS. Angkuh, sombong. Iblis itu penyakitnya sombong. Ingkar, tidak mengakui kebaikan orang lain. Itu ingkar itu. Bisa. Suami bisa ingkar lawan nikmat istri. Sekali aja bini manggangan tersalah. Sekali aja. Tak 2 kali mauyahi. Apa judulnya? Asin. Hilang kebaikan bini selama ini,
bata tapas, babasu, baatur rumah, menggeruakan kepala, menggeruakan kepala aja, menggeruakan belakang, memicikakan kepala, hilang akibat sekali aja bini tersalah, manggangan keasinan, gangan kayak ini, oh cia. Ini kan dagangan walau, ini kan uyah, ayo pian, itu ingkar ngarannya. Habis kebaikan bini yang tadi dahulu itu, nah, ingkar. Anak belaki kamu pulang ya, oh umah. Ini orang rupanya kan apa di Banjar nih lah, bila orang tuh gangan keasinan ibarat anak belaki, tahu bujur kan bini seorang ibarat anak belaki kah pulang ya umah, itu kadang mengakui kebaikan bini. Tapi bini bisa juga kadang mengakui kebaikan laki, tukarakan laki baju rupanya kada cocok karena kada menyala warnanya nyimbah, kayak ini nukarakan baju kayak kada tahu aja selera unda. Oh jar, ini orang Banjar soalnya. Nak makan bemamai, nak goreng bagusar, sarik nak laki juga, ambilnya baju tadi, siramnya nyagas, cuculnya menyala tuh. Ayo akibat ingkar tuh. Di itu dengki, di dengki. Kada katuju melihat orang lebih pada seorang, dengki itu. Nah, itu penyakit batin semua tuh. Orangnya sehat aja, cuma kada katuju melihat orang yang lebih pada seorang. Kalau es bang, es itu serakah tuh hendak inyaja seorangan. Nah, itu penyakit tuh. Semuanya ingat. Nah, pian tahulah semuanya tuh bahasa Arabnya kulluhu. Jadi kalau ada orang serakah tuh kulluh ngarannya. Itu biasanya warisan. Janang Tuhan ini mangoloh, ujar mangoloh. Iya serakah tadi asalnya kulluhu. Itu penyakit batin. Nah, kayak apa supaya ke Quran lagi. Apa ujar Nabi? Inna hadzal Qur'ana hablullah. Nih, Quran ini tahulah. Tali hubungan ikam lawan Allah. Jadi kalau berhubungan terus lawan Allah, penyakit-penyakit itu insya Allah hilang. Wan nurul mubin. Nah, jadi nang orang apa tadi angkuh, orang ingkar kadang mengakui kebaikan orang dengki, orang serakah itu kenapa? Karena kada terang jalan hidup, gelap. Menang menerang itu apa? Quran. Jadi Quran ini ujaran Nabi, wan nurul mubin adalah cahaya yang terang, jelas. Wasyifa'un nafi', dia obat. Nah, ini dia obat. Ya cuma ngaran obat tuh kada sekaligus pang sembuh. Mun kada tatarusan. Ya kayak ibarat herbal kan sekarang tuh banyak herbal. Kalau kita tuh bila ada herbal ini, herbal itu lakas. Tapi makan sekali mbah itu kada dimakan lagi, bagaimana mau bisa sembuh kita? Jadi harus rutin. Nah, itu rutin. Sama Quran tuh rutin juga, rutin. Mun lagi mendengar keterangan sehari dua hari itu bersemangat membaca. Membaca apa tuh ngarannya memakan obat-obatan herbal. Sudah 2-3 hari mulai kada ingat. Nah, jadi kayak apa anak sembuh penyakit? Kayak apa anak kuat fisik ini. Nah, batin dong kayak itu juga. Nah, kira-kira limbahan dengar ini ini bisa saja malam ini. Bisa saja seorang ini. Kada tertuntun lagi bisa Haji Muhyiddin. Nah, Haji Muhyiddin tuh menyana tuntun jangan bagus saja tuh ada aja bagusan yang ada lah. Haji Muhyiddin garing tau lah. Tuh garing kenapa Haji Muhyiddin? Aku mikirkan dagangan aja. Ya Allah, itu contoh kisah lah. Hendak sembahyang roboh ya Allah. Nah, apa mikirkan dagangan
toko. Ayo, penyakit itu, penyakit batin itu. Udah memikirkan rezeki orang, rezeki seorang. Cuma yang penting seorang berusaha. Nih, apalagi zaman sekarang nih, wah ini lawan sekarang tuh sama aja panglah. Tuh, membaulah toko kecil, menyewa sekian, dijual pancarakinan. Sekalinya 100 meter situ bebuka nang apa kan nang giturang, talu lungkang, terang benderang beasi pulang, bajurut orang ke situ. Kayaknya sebelah situ bebuka pulang nang mat nang apa kan nang itu. Habis pencaharian kita orang nang kampung, orang kita nang kada besi pokok. Hibak. Ayo sudah di mapa tuh. Kita mah kada sugih, kita kada bermodal. Tahu kenapa kamu kada diizinkan orang lah. Cuma ini anu juga pang lah, dapat income juga pang, rakyat juga pang ya, dapat tenaga kerja begitulah. Cuma kita nang anu ini nang ayo sudah itu rezeki orang. Mun dasar rezekiku ada jatuh. Nya aku kada pacang anu juga mun kada habis umur kada mati. Mun mati itu kan nya kelaparan bahkan habis umur. Orang kelaparan aja kada mati. Yang mati itu habis umur. Nah, jadi apa tuh? Quran pulang. Barangkali bisa juga lah kita nih karena jauh lawan Quran, lalu kadada benteng negeri ini kadada. Lalu masuk ini zaman sekarang ini apa ngarannya? Global ngarannya pian takulah. Zaman global. Jadi orang-orang luar negeri orang apa tuh boleh berdagang kan kita nih. Itu tuh masukkan barang-barang. Jika kita pintar kita bisa boleh berjual berdagang ke negerinya. Ayo pian, bawa gula abang situ, jual situ. Apalagi bawa paten. Tapi sekalinya tak harap gitu orang. Nah, ini nih kita kada pintar. Nah, ayo di mapa tuh. Nah, kita kada pintar. Lalu kita nang dijuali orang, kita kada kau berjual lawan orang. Kan harap gitu orang, harap gitu orang. Tuh dipikirkan ya kada salah anu juga kada salah Tuhan, salah kita kada sekolah tinggi, kita kada sugih bermodal. Nah itu Pak. Di mapa tulah. Ayo kembali kepada Quran tapi baca. Nah, tiap malam pian tahulah baca surah Waqiah. Baca di suratul Waqiah. Ya, suratul Waqiah. Jadi suratul Waqiah tuh ada seorang sahabat ya. Siapa ngarannya nih? Ulun cari akan dulu. Jadi si sahabat nih garing begitulah. Mbah Garing tadi para kayak modelnya tuh kayak anak meninggal sakratal maut tuh asal di ujung ilat ulunnya karena kada ingat lah. Nah sudah jadi tidak diilangi oleh nang lain pian anak apa berobat pian lah kena. Jadi ujian nang si ne ulun kada perlu bawa obatan. Jadi kada perlu. Nah itu pang aja napian kalau perlu apa ulun bantu, kada pakai pian, pakai anak pian. Jadi sesahabat nih anak ulun kada perlu juga dibantu. Ulun sudah meninggalinya surah Waqiah. Karena ujar Nabi siapa yang membaca suratul Waqiah tiap malam, insyaallah ini tuh orang tuh kada miskin, kada papa. Artinya kayak itu mun sugih tuh kada pang, cuma cukup aja. Itu tuh. Pian surah Waqiah tuh berapa tuh? Jadi sahabat tuh dihanak diberi duit oleh seorang orang pejabat kada mau, akunya sudah anak-anakku yang kada bakalan miskin. Kada bakalan miskin karena aku sudah meninggalkan kepadanya suratul Waqiah agar mereka itu membaca suratul Waqiah. Dan siapa yang baca suratul Waqiah, insyaallah dia tidak akan dilanda kemiskinan. Amun sugih itu kada pang artinya lah. Amun sugih itu kan harus bercari berhimat. Nah, ini mempertahankan diri daripada kepapaan. Jadi artinya maksudnya tuh bila parlo ada begitu. Nah, kita tuh sebenarnya itu kalau hidup nih.
Sugih itu kadang-kadang bisa-bisaan no. Maulah repot aja kita mau urus. Coba japian orang sugih. Duit berapa miliar umpamanya. Nyaman lah. Nyatanya nyaman. Cuma tahulah repot berurusan. Diandak di rumah kalau pindah kebakaran atau dicuntan maling, diandak di bank. Jadi akhirnya nang sugih siapa? Bank. Kita kan jadi sugih jadinya. Kena berurusan ke bank, antri, ayo berapa jam, kartunya tertinggal, pulang bebulik pulang, salah menulis anu tuh salah, kada terima orang, bahasa pulang, ayo kada repot lah, kebanyakan berduit. Jadi jangan nyakawa kita tuh udah hidup tuh, bila ada keperluan ada duit. Nih pian umpamanya lah, nih mbah bersembang Isa nih. Hendak makan sate ada duit 10.000. Hendak tulak ke alalak bulik apa ada duit gitu. Apalagi habisnya kikisukan isuk ada pulang duit umpamanya pakai nuka tempat kendangan umpamanya. Pokoknya hendak ada itu ada jalannya itu sebenarnya. Nah, keperluan ada. Hendak tulak umrah ada. Nah itu. Nah jadi ayo kita ini malam ini kita meyakinkan bahwa Al-Quran makanan batin kita. Jadi batin kita jangan sampai kelaparan, jangan sampai kekurangan gizi. Nah itu sama aja itulah supaya batin kita kuat. Lalu akan mampu berhadapan dengan apapun persoalan kehidupan tadi di rumah tangga, di masyarakat, nang persaingan ketat sekarang dalam memperebutkan sumber-sumber rezeki. Itu pian zaman sekarang ini bukan main itu.